Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, hari ini kita belajar tema 2A, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Ya, before we study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, kita lanjut. Nah, pembelajaran 5. Ya, kita masuk ya ke pembelajaran 5. Kita baca dulu yuk. Pagi itu sangat cerah. Ino dan teman-teman bekerja bakti membersihkan sekolah. Mereka semua harus ikut dan membawa alat kebersihan. Jika sekolah bersih, maka suasana akan menjadi nyaman. Ya, ini ada teksnya ya. Judulnya Kerja Bakti. Yuk kita baca yuk. Hari ini di sekolah Ino akan diadakan kerja bakti. Ino ingat pesan Bu Guru. Setiap siswa harus membawa alat kebersihan. Ino segera menyiapkan alat yang akan dibawa. Semua siswa sudah siap berbaris di lapangan. Sebelum kegiatan dimulai, Bapak Kepala Sekolah berpesan, semua siswa harus ikut bekerja bakti membersihkan sekolah. Semua siswa sudah siap dengan alat kebersihan. Semua siswa bekerja bakti bersama-sama. Semua bekerja dengan rukun. Semua saling membantu. Pekerjaan menjadi ringan, pekerjaan juga jadi cepat selesai. Ya, seperti itu ya. Jadi bekerja bakti itu dapat meringankan pekerjaan ya. Jadi lebih mudah, lebih cepat selesai. Begitu ya, Nak. Kita jawab yuk. Jawablah pertanyaan berikut nomor 1. Sebutkan alat kebersihan yang dapat digunakan untuk kerja bakti. Ya, sudah tahu dong ya jawabannya ya. Alat kebersihan biasanya apa saja, Nak? Ya, ada sapu, ada kain pel, ada ember, ada tempat sampah, dan lain-lain. Kalian bisa jawab juga menurut kalian alat kebersihan apa yang ingin kalian tuliskan di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah, nomor 2, bagaimanakah contoh kerja bakti dengan rukun? Bagaimana contohnya? Ya, contohnya adalah dengan membagi tugas secara adil dan saling membantu. Jadi ketika bekerja bakti, eh, bisa juga menjaga kerukunan dengan membagi tugas secara adil dan saling membantu. Oke. Nomor 3, dapatkah pekerjaan menjadi cepat selesai bila kita tidak rukun? Nah, bisa nggak lebih cepat selesai kalau kita tidak rukun, kita bertengkar gitu dengan teman? Jawabannya tidak, justru akan merusak ya, atau menjadi lebih lama selesainya gitu. Nomor 4, jelaskan sikap rukun dalam bekerja yang ditunjukkan gambar. Nah, tadi sikap rukunnya bagaimana? Ya, sikap rukunnya Ino dan teman-teman saling membantu dalam bekerja bakti. Seperti itu ya. Kita lanjut kegiatan selanjutnya. Diskusikan pertanyaan berikut dengan teman sebangku. Guru akan membimbing kegiatan ini. Nomor 1, apa manfaat kerja bakti membersihkan sekolah? Apa manfaatnya? Tadi sudah disebutkan ya, manfaatnya yaitu agar sekolah menjadi bersih dan nyaman, supaya lebih nyaman kita belajar di sekolah. Kemudian nomor 2, mengapa kita harus saling membantu dengan teman? Supaya apa tadi? Ya, agar pekerjaan cepat selesai. Gitu ya. Kemudian nomor 3, apakah kerja bakti dapat menciptakan kerukunan? Bisa nggak kerja bakti menciptakan kerukunan? Iya, jawabannya. Iya, kerja bakti dapat menciptakan kerukunan. Kemudian ada kini aku tahu ya. Ini kalian uh, rangkumannya ya. Kerja bakti adalah kerja bersama-sama secara sukarela untuk kepentingan umum. Kerja bakti adalah contoh perbuatan yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tapi
bisa juga masuk ke sila ketiga ya nak, karena menjaga kerukunan ya. Kemudian sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Di sini ada kegiatan Ayo Bercerita. Pernahkah kamu melakukan kegiatan bersama teman di sekolah? Kegiatan apakah itu? Apakah kegiatan itu ada hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila? Coba kamu ceritakan. Ya, nanti kalian bisa ceritakan. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya ya. Bagaimanakah sikapmu atas kejadian berikut? Berikan alasannya. Nomor 1, kejadiannya. Teman-teman sedang kerja bakti membersihkan kelas. Badu malah asyik membaca buku. Bagaimana menurut sikapmu? Bagaimana menurutmu sikap Badu? Bagaimana menurut kamu? Ya, jawabannya kurang baik ya. Sikap Badu kurang baik kenapa? Karena sebaiknya Badu membantu teman-teman. Ya, Badu asik membaca buku. Membaca buku itu baik, tapi ketika dilakukan saat teman-teman sedang bekerja bakti itu kurang baik ya. Jadi sebaiknya bantu teman-temannya dulu kerja bakti. Nanti kan cepat selesai tuh. Nah, kalau sudah selesai baru kita bisa membaca buku. Seperti itu ya. Nomor 2, Tito haus lalu membeli sirup. Tito membuang bungkus plastiknya di halaman. Bagaimana menurut sikap Tito? Bagaimana nak jawabannya? Baik nggak sih membuang bungkus plastik di halaman? Tidak baik ya. Nah, alasannya harusnya Tito membuang sampah di tempat sampah. Kalau di halaman nanti apa akibatnya? Ya, kalau kita buang sampah di halaman, khawatirnya ketika hujan datang, sampah plastik tersebut terbawa air ke dalam selokan atau aliran-aliran air itu akan terhambat ya. Jadi tidak sampai ke tanah atau tidak sampai ke sungai. Jadi sampahnya ikut ke sungai lalu membuat banjir. Seperti itu ya. Jadi sebaiknya membuang sampah di tempat sampah. Good. Ya, kita lanjut pembelajaran 6. Ino dan teman-teman mendapat tugas dari guru. Mereka sedang berdiskusi tentang tugas itu. Mereka berbagi tugas agar pekerjaan menjadi mudah. Ya, ini dia percakapannya. Ayo mendengarkan. Ino, Yoga, dan Ari sedang berdiskusi. Besok mereka mendapat tugas kelompok membuat kubus dari kertas karton. Mereka membicarakan bahan dan alat yang akan dibawa. Mereka berbagi tugas secara adil dan merata. Nah, dengarkan Ino, Yoga, dan Ari berikut ini ya. Mereka bercakap-cakap atau mengobrol-ngobrol. Nah, teman-teman, besok kita akan membuat kubus seperti ini. Aku akan bawa kartonnya. Nah, kemudian ada temannya yang tanya, apa yang harus aku bawa ya Ari? Kamu bawa lem saja Yoga, aku bawa spidol dan penggaris. Oh, kata Yoganya, baiklah kalau begitu, gitu. Nah, teman-teman besok jangan lupa peralatannya dibawa. Baiklah Ari, seperti itu ya isi percakapan mereka. Ayo mencari tahu, temukan kalimat yang berisi perintah pada percakapan di atas. Tulislah pada buku tugasmu bagaimana nak tadi percakapannya. Ya, kamu bawa lem saja Yoga. Itu isi kalimat yang berisi perintah. Kemudian ya, di sini ada kini aku tahu lagi, rukun dengan teman merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Contoh lain, perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membedakan suku, agama, dan ras dalam berteman. Jadi nggak boleh pilih-pilih ya. Bermain sama siapa saja. Suku Jawa, suku Sunda, suku apapun harus saling berteman. Kemudian saling menolong sesama teman. Ya, jadi kita harus saling menolong sesama teman. Nah, berilah tanda centang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang mana yang kita beri centang? Ini sedang bertengkar. Kira-kira beri tidak? Tidak ya. Yang ini sedang mengobrol dengan dukun. Ya, kita beri centang. Ini sedang apa nak?
Iya, betul, sedang bekerja bakti. Beri tidak? Ya, kita beri centang ya. Kemudian ada apa lagi? Yang mana nih yang kita beri centang? Wah, ini sedang membantu, yang sedang terjatuh. Kemudian ini sedang bertengkar. Yang ini sedang membantu korban bencana alam. Yang mana yang kita beri centang? Iya, betul sekali. Yang membantu orang yang jatuh. Kemudian membantu korban bencana alam. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, oke. Lanjut ya. Ada ayo berlatih, kita masuk ke materi matematika. Kerjakan soal cerita berikut ini ya, seperti contoh, maaf. Contoh, Ino dan teman-teman bekerja kelompok mengerjakan tugas. Mereka akan membuat kolase dari biji-bijian. Ino membawa 346 kacang hijau. Nih ya, Yoga membawa 228 kacang hijau, Laras membawa 175 kacang hijau. Della membawa 282 kacang tanah. Berapa selisih kacang hijau yang dibawa Ino dan Yoga? Yang ditanya selisihnya Ino dan Yoga. Untuk mengetahui jawaban, perhatikan caranya seperti berikut ini. Ya, tadi Ino 346, Yoga 228. Selisih berarti dikurang. Oke? Nah, kita seperti biasa nih RPS atau RPS, ratusan puluhan satuan. Kita tuliskan ya, 346 dikurang 228. Kita beri garis. Nah, kita kurangi. 6 dikurang 8 bisa tidak? Oh, Bu, maaf. 6 lebih kecil daripada 8. Oke, berarti 6-nya akan meminjam ya ke 4. 6 dicoret, dia pinjam angka 1 menjadi 16. 4-nya kita coret, karena sudah dipinjam 1, maka tinggal 3. Ya. 16 dikurang 8, yuk tangannya 8. 16 di mulut, menghitung mundur. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Kita letakkan 8 di sini. Oke, selanjutnya kita selesaikan yang puluhan. 4-nya sudah dicoret, tinggal 3. 3 dikurang 2. Berapa 3 dikurang 2? 1. Mudah ya, 3 dikurang 2 juga 1. Tinggal kalimat kesimpulan. Ingat, soal cerita harus berakhir dengan kalimat kesimpulan. Jadi, selisih kacang hijau yang dibawa Ino dan Yoga adalah 118 biji. Kenapa biji? Karena kacang ya. Oke, sampai sini paham? Alhamdulillah. Kita lanjut. Ya, kita lanjut nomor 1. Ari memiliki 275 kelereng. Kelereng itu diberikan kepada temannya sebanyak 80. Berapa sisa kelereng Ari? Bagaimana caranya? Pertama-tama kita tuliskan RP dan S dulu. Ya, kemudian kita tuliskan jumlah kelerengnya Ari 275. Kemudian kelereng itu diberikan kepada temannya, berarti dikurangkan. Dikurang berapa? Dikurang 80. Kita tuliskan di sini 80. Ya, kita selesaikan dari satuan dulu. 5 dikurang 0 tetap 5. Kemudian 7 dikurang 8 bisa tidak? Tidak bisa, kita coret. Nah, pinjam dia ke sebelah. Pinjam ya, aku pinjam ke kamu ya 2, aku pinjam angka 1. Oke, diberikan 1 menjadi 17. Nah, 2-nya tinggal berapa kalau dipinjamkan 1? 2-nya tinggal 1. Kemudian 17 dikurang 8. Silahkan berhitung mundur. Silahkan tangannya 8. Kemudian hitung mundur dari 17. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Ya, kemudian satunya turun. Nah, sudah jadi, maka kita buat kalimat kesimpulan. Jadi, sisa kelereng Ari adalah 195 buah, ya, atau butir juga boleh. Nah, seperti ini ya cara mengerjakannya. Mudah ya? Oke, mudah sekali. Yuk kita lanjut. Oke, di nomor 2. Sebuah kapal laut membawa penumpang menyeberangi selat. Pada pemberangkatan pertama terdapat 429 penumpang. Pada pemberangkatan kedua terdapat 305 penumpang.
Berapa selisih penumpang pada pemberangkatan pertama dan kedua? Nah, dikurang ya karena selisih. Oke, RPS, kemudian hari pertama, pemberangkatan pertama 429, lalu pemberangkatan kedua 305. Kayak dikurangi 9 dikurang 5 berapa? 4. Good. 2 dikurang 0? 2, betul. Maaf ya, salah sebut ya. 2 dikurang 0 jelas 2, Bu. Oke, lanjut 4 dikurang 3? 1. 124. Maka kita beri kalimat kesimpulannya. Jadi, selisih penumpang adalah 124 orang. Kalau kalian mau lebih lengkap, boleh menulisnya selisih penumpang pada pemberangkatan pertama dan kedua adalah 124 orang. Seperti itu ya. Kita lanjut nih di nomor 3. Jumlah siswa di sekolahku 350 orang. Jumlah siswa perempuan 170 orang. Berapa jumlah siswa laki-laki di sekolahku? Nah, di sini kita harus teliti, Nak. Ditanyanya memang jumlah, tapi jumlah siswa laki-laki. Nah, siswa laki-laki ada nggak di sini? Tidak ada. Nah, cara mencari jumlah siswa laki-laki adalah dengan mengurangi jumlah seluruh siswa dikurang siswa perempuan. Seperti itu ya. Jadi jangan terkecoh dengan pertanyaannya. Nah, kita kurangi yuk. Kita tuliskan 350 dikurang 170. 0 dikurang 0 tetap 0. 5 dikurang 7 bisa tidak? Tidak bisa ya. 5 lebih kecil daripada 7. Maka dia meminjam. Meminjam 1 menjadi 15. 15 dikurang 7. Silahkan tangannya 7. Hitung mundur dari 15. Mulai dari 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ya, jawabannya 8. Kemudian 2 dikurang 1. 1. Yuk, kita beri kalimat kesimpulannya. Jadi, jumlah siswa laki-laki adalah 180 orang atau siswa. Gitu ya. Mudah sekali ya. Ya, mudah sekali. Kita lanjut lagi yuk. Ya, kita lanjut yuk di nomor 4. Di perpustakaan ada 484 buku. Kemudian 92 buku dipinjam siswa untuk dibaca. Berapa sisa buku di perpustakaan? Yuk kita selesaikan ya. Kita tuliskan dulu di sini. 484 buku dulu, kemudian dikurangi 92. Yuk kita selesaikan satuannya. 4 dikurang 2, 2, 8 dikurang 9 tidak bisa, maka kita meminjam 1 dari 4. 8-nya menjadi 18, 4-nya menjadi 3 ya. 18 dikurang 9, silahkan hitung mundur ya. 18 dikurang 9. Ya, berapa nak? Good, 9. Kemudian 3-nya turun ya, menjadi 392. Kita tuliskan hasil kesimpulannya. Jadi, sisa buku di perpustakaan adalah 392 buah. Good, nomor 5. Sebuah kereta api mengangkut 380 penumpang pada hari Sabtu. Pada hari Minggu, kereta api itu mengangkut 425 penumpang. Berapa selisih penumpang kereta api pada hari Sabtu dan Minggu? Nah, kita tuliskan dulu ya, 380. Oh, maaf. Ya, 425 dulu. Kenapa? Karena lebih besar. Ya, 425 dikurang 380. Berapa nak hasilnya? 5 dikurang 0? 5. 2 dikurang 8 tidak bisa, meminjam 1 dari 4 menjadi 12, 4-nya menjadi 3. 12 dikurang 8 berapa? Silakan hitung mundur. 12. Ya, berapa? 4. Good. Kemudian 3 dikurang 3? 0. Kita tidak tuliskan ya 0-nya. Nah, kita tuliskan hasil kesimpulannya. Jadi, selisih penumpang adalah 45 orang. Good. Kemudian di sini ada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hot. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1.
Sebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Apa contoh perilakunya? Ya, bekerja bakti dengan rukun. Ya, itu adalah contoh perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian kita lanjut nomor 2. Laras memiliki pita sepanjang 540 cm. Pita itu digunakan untuk membungkus kado 225 cm. Ibu membelikan lagi pita yang sama pita yang sama sepanjang 325 cm. Berapa cm pita Laras sekarang? Kita tuliskan pita pertamanya 540. Kemudian membungkus kado, maka berkurang ya. Kita kurangi dulu, 0 dikurang 5. Nggak bisa, 0-nya pinjam 10. 4-nya tinggal 3. 10 dikurang 5, 5. 3 dikurang 2, 1. Betul, 5 dikurang 2, 3. Ya betul, 315. Baru ibu membelikan lagi, berarti ditambah 325. Kita jumlahkan 5 ditambah 5, 10. 0-nya di sini, 1-nya di atas sini. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Good. 3 ditambah 3, 6. Oke, kita lanjut sayang. Di sini ada rangkuman. Rukun artinya saling menyayangi dan tidak bertengkar. Kemudian kerja bakti adalah perilaku yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kalimat perintah adalah kalimat yang meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Di sekolah kita harus rukun dengan teman. Cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan 3 angka sebagai berikut. Yang pertama, jumlahkan atau kurangkan satuan dengan satuan. Lalu jumlahkan atau kurangkan puluhan dengan puluhan. Yang ketiga atau terakhir, jumlahkan atau kurangkan ratusan dengan ratusan. Ya, demikian pembahasan kita kali ini di pembelajaran 5 dan 6. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like, comment, dan share jika memang bermanfaat supaya tidak hanya kalian saja yang bisa mengambil manfaat dari video ini ya. Biar pahalanya terus mengalir. Oke sayang, Bu Guru ucapkan jazakallah khairan kasiron. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberkahi kalian selalu, sehat selalu. Jangan lupa memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.